Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dorcoro dan saya di sini perwakilan dari kelompok 6. Kami di sini ada 5 anggota. Yang pertama Dorcoro saya sendiri, 2 Amanda Karet, 3 Romaldus, 4 Marley Sokoi, 5 Dimus Dedi Abagaimu. Latar belakang potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat dioptimalkan pengelolaannya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam membangun ekonomi nasional. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya dan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya dan kelautan dan perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam membangun ekonomi nasional. Beberapa modus jenis kegiatan ilegal yang sering dilakukan antara lain penangkapan ikan tanpa izin, surat izin usaha penangkapan ikan, SIUN, surat izin penangkapan ikan, SIPI, dan surat izin kapal pengangkutan ikan memiliki izin tapi melanggar ketentuan yang ditetapkan, pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran ketaatan perkapalan, penangkapan, pemalsuan, manipulasi dokumen-dokumen pengelolaan, dokumen registrasi kapal dan pengizinan kapal. Di laut tidak mengaktifkan khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, dan alat atau cara atau membangun yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan. Kegiatan ilegal yang di WWP NKRI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan mengoptimalkannya nilai yang merupakan dampaknya nyata dari kegiatan ilegal. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara material namun sangat terkait dengan harga diri bangsa adalah citra negatif bangsa Indonesia di kalangan dunia internasional karena dianggap tidak mampu mengolah sumber daya kelautan dan perikanan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Data Permanen KKP 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal SPD KKP bidang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di dalam melaksanakan tugas yang dimaksud. Direktorat Jenderal PSPD KKP menyelenggarakan fungsi tindakan dan penghukuman ilegal yang dilakukan pemerintah melalui Astagas hanya berupa tindakan penggelaman atau pembakaran kapal. Adapun hukuman hanya dijatuhkan kepada nakoda dengan kapal belum menyentuh organisasi sebagai pelaku utamanya. Tindakan pidana internasional membutuhkan penindakan yang tidak cukup hanya yang telah dari konteks hukum melalui kacamata ekonomi. Tindakan dan penghukuman ilegal yang dilakukan pemerintah melalui Astagas hanya berupa tindakan penggelaman dan atau pembakaran kapal
Adapun hukuman hanya dijatuhkan kepada nakoda dengan kapal belum menyentuh organisasi sebagai pelaku utamanya. Tindak pidana internasional ini membutuhkan penindakan yang tidak cukup hanya telah di konteks hukuman saja, melainkan permasalahan kerugian negara yang tidak kembali perlu ditinjau melalui kacamata ekonomi, khususnya terkait dengan hukum baik penjara maupun denda. Penyelidikan dilakukan kepada pelaku utama baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk diminta bertanggung jawab pidananya. Dalam menindak dan menghukum pelaku ideal yang merugikan negara, perlu dilakukan pendekatan ekonomi mikro dalam hukum pidana. Teori ekonomi mikro dapat mengatasi dan menyesuaikan hukuman dengan beratnya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena terdiri dari prinsip yaitu optimalisasi dan keseimbang dan efisien. Itulah presentasi kami dari kelompok 6. Saya ucapkan shalom, sekian dan terima kasih.